Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perbankan Indonesia di masa krisis. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Novita Miftahul Ulumvia dengan NIM 107. Yang kedua ada Yuga Triviani Hasim dengan NIM 118. Yang ketiga ada Lutfia Melinda dengan NIM 147. Dan yang terakhir ada Yunanda Yuda Pratama dengan NIM 152. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada perkembangan perbankan di Indonesia, yang kedua deregulasi perbankan di Indonesia, yang ketiga ada kondisi sebelum deregulasi, yang keempat ada kondisi sesudah deregulasi, yang kelima ada kondisi saat krisis, yang keenam ada akibat krisis, yang ketujuh pengaruh krisis pada bank syariah dan bank konvensional, dan yang kedelapan ada krisis keuangan yang terjadi di AS yang mempengaruhi keuangan global. Yang kesembilan ada indikator krisis yang terjadi di Indonesia, dan selanjutnya yaitu ada dampak bagi sektor keuangan Indonesia. Yang ke-11 ada cara menanggulanginya, dan yang terakhir yaitu peran BI dalam manajemen krisis. Materi pertama yaitu ada perkembangan perbankan di Indonesia. Kondisi dunia perbankan telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan ini disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Perkembangan faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Keempat periode tersebut yaitu yang pertama ada kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter sejak dimulai sejak 1990-an. Yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Yang ketiga, ada kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an, dan yang terakhir yaitu kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini. Yang selanjutnya yaitu ada deregulasi perbankan di Indonesia. Deregulasi adalah aturan atau sistem, tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan. Deregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Deregulasi ini dimaksudkan dengan tujuan membuat suasana perbankan di Indonesia lebih stabil. Maka dibuatlah kebijakan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia mulai dari 1 Juni pada tahun 1983 yang memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Dilanjutkan dengan paket kebijakan 27 Oktober 1988 hanya dengan modal 10 miliar, maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru, sehingga pada masa itu meledaklah jumlah bank di Indonesia. Lalu pada paket Februari yang berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8% dari kekayaan, sehingga diharapkan peningkatan kualitas perbankan di Indonesia. Undang-Undang Perbankan Baru Nomor 7 menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Hingga paket Mei, pemerintah berharap menganjurkan kredit sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah kembali. Dan terakhir dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 68 pada tahun 1996
Peraturan ini sangat menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis rapor banknya. Selanjutnya yaitu ada kondisi sebelum deregulasi. Perbankan masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, yang di dalam hal ini adalah pemerintah. Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelumnya adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Bank-bank yang tidak ada secara tegas diarahkan untuk memobilisasi dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas, keadaan di atas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan secara khusus mengatur dunia perbankan. Secara terperinci, keadaan perbankan saat ini yaitu yang pertama, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur perbankan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. Yang ketiga, ada bank banyak menanggung program-program pemerintah. Yang selanjutnya ada instrumen pasar uang yang terbatas. Dan yang kelima ada jumlah bank swasta yang relatif sedikit. Dan juga ada sulitnya pendirian bank baru, persaingan antar bank yang tidak ketat, posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah, prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Selanjutnya ada bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. Dan yang terakhir yaitu mobilisasi lewat dana perbankan yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu ada kondisi sesudah deregulasi. Pada tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Untuk mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini, cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor real dan di sektor moneter. Adapun sebuah kebijakan dari deregulasi yang tidak dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan, salah satunya yaitu yang pertama ada pada paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang yang pertama ada penghapusan pada kredit dan pembatasan aset lain, yang kedua ada pengurangan KLBI, dan yang ketiga ada pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman. Selanjutnya ada Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI, dan yang ketiga ada Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI. Ciri-ciri dari perbankan di Indonesia sesudah deregulasi yaitu yang pertama ada peraturan yang memberikan kepastian hukum, yang kedua jumlah bank swasta banyak bertambah, yang ketiga tingkat persaingan bank yang semakin kuat, dan yang keempat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat, yang kelima mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar. Selanjutnya yaitu ada kondisi saat krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan real telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja makroekonomi di Indonesia. Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor real melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Deregulasi ternyata kurang diimbangi dengan manajemen resiko perbankan yang baik. Krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan dalam kondisi permanen di Indonesia.
Sehingga kondisi saat ini yang pertama yaitu tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga, adanya spread negatif. Yang keempat, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. Dan yang kelima, jumlah bank menurun. Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 sampai 1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997 sampai 1998 karena terbentur pada krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, pemerintah dan juga lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Terjadinya krisis moneter atau krismon, mata uang rupiah ambruk di bulan Juli 1998 menyentuh level sangat rendah sebesar 14.965 per US dollar. Banyak para debitur, utamanya konglomerat yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank, membuat bank dihadapkan pada kesulitan likuiditas yang serius akibat dari kredit macet yang terus membengkak. Yang terjadi pada perbankan nasional sudah mencapai 10,2 triliun per April 1997. Tentu saja hal ini menimbulkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, membuat masyarakat semakin cemas, panik, khawatir atas keamanan uangnya yang disimpan di bank, yaitu takut raib atau hilang lenyap karena krismon. Kekhawatiran, kecemasan, dan kepanikan yang menghantui masyarakat sudah pasti semakin merosotkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Pada akhirnya memunculkan kekhawatiran yang paling ditakuti dan merupakan musuh dari perbankan, yaitu yang biasa disebut dengan rus. Terjadinya fenomena yang ditakuti dan merupakan musuh perbankan berupa rus atau penarikan uang besar-besaran di bank menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan. Dengan terjadinya penarikan uang di bank secara besar-besaran atau bank run, kala itu hampir semua bank akhirnya mengalami kesulitan likuiditas, menjadikan bank-bank minus besar pada rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Melorot tajam tidak terelakkan diawali dengan likuiditas dengan pencabutan izin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997 yang diikuti dengan kebangkrutan bank-bank yang tidak terhindarkan membuat sistem keuangan nasional juga ikut porak-poranda akibat dari krisis perbankan nasional di kala itu. Akibatnya, bumi perbankan nasional yang tidak diikuti dengan fungsi pengawasan yang kuat oleh otoritas moneter. Selanjutnya yaitu dampak dari terjadinya krisis. Yang pertama yaitu banyak perusahaan bangkrut. Perusahaan yang tidak mampu membayar utang akhirnya mengalami kebangkrutan. Selain itu, sebagian besar menggunakan bahan baku impor sehingga mereka membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membelinya. Karena rupiah anjlok, tidak dapat membeli bahan baku dan akhirnya kehilangan bisnisnya. Situasi sangat serius karena menyebabkan penurunan jumlah pekerja yang meluas dan peningkatan tajam dalam tingkat kemiskinan. Sementara itu, meski negara tidak bisa memberikan dukungan karena alasan lain yang belum jelas, ada kemungkinan sebagian besar pertahanan di masa lalu tidak menyadari posisinya. Yang kedua yaitu seluruh bank Indonesia mengalami kredit macet. Karena penurunan nilai tukar rupiah, seluruh bank di Indonesia menghadapi sejarah kredit yang buruk dengan banyak bisnis gagal membayar utang mereka. Kredit macet ini merugikan bank-bank yang semakin merugi sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggabungkan beberapa bank untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Yang ketiga yaitu harga bahan pokok naik. Setelah krisis yang menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran yang meluas, nilai tukar rupiah terus terdepresiasi pada tingkat yang mengkhawatirkan, begitu pula harga komoditas pokok. Kenaikan harga bahan pokok membuat masyarakat resah karena kehilangan daya beli. Kemarahan ini juga memicu protes di mana-mana.
Yang keempat yaitu hilangnya kepercayaan negara asing. Saat itu Indonesia cukup terbuka bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mencocokkan nilai tukar rupiah dengan harga pasar. Bukannya membaik, nilai tukar rupiah justru mencapai angka yang mengejutkan. Akibatnya, investor asing tidak lagi percaya bahwa uang yang diinvestasikan dalam melakukan bisnis di Indonesia akan memberikan hasil yang baik. Mereka juga meninggalkan Indonesia dalam jumlah besar dan gagal menerima infus dari luar negeri, sehingga banyak bisnis yang gulung tikar. Saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengaruh krisis pada bank syariah dan konvensional. Krisis keuangan menyebabkan Bank Indonesia meningkatkan BI rate untuk meredam inflasi yang diakibatkan oleh turunnya nilai rupiah terhadap dolar. Kenaikan BI rate direspon dengan kenaikan tingkat bunga bank konvensional secara masif. Namun, kenaikan tingkat bunga ini tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung. Sistem jual beli di bank syariah di mana pembayaran margin didasarkan fixed rate, di mana ketetapan didasarkan kontrak, tidak bisa berubah sewaktu-waktu seperti hanya dengan bunga. Namun, bagi produk bagi hasil dimungkinkan krisis keuangan ini akan mempengaruhi return bank syariah karena krisis keuangan akan mempengaruhi bagi hasil pengusaha untuk mendapatkan laba optimal. Kenaikan tingkat bunga menyebabkan daya tarik menyimpan dana di bank konvensional meningkat. Namun, kenaikan tingkat bunga ini tidak akan menarik bagi investor yang akan mendapatkan beban bunga yang lebih tinggi. Sementara itu, kenaikan tingkat bunga akan menurunkan minat masyarakat yang menyimpan dana di bank syariah karena tingkat marginnya lebih rendah dibanding dengan tingkat bunga simpanan bank konvensional. Namun, bank syariah akan lebih menguntungkan bagi investor dikarenakan margin yang dibebankan pada investor bank syariah lebih rendah dibanding dengan bank konvensional. Kemudian mengenai krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat mempengaruhi keuangan global. Krisis keuangan global yang terjadi pada 2008 sangat terkait erat dengan kondisi perekonomian Amerika yang memburuk. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat telah berkembang menjadi masalah yang serius. Goncangan yang terjadi pada negara adikuasa tersebut dipastikan telah memberikan dampak terhadap perekonomian dunia. Gejolak perekonomian di Amerika Serikat telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari krisis kredit perumahan di negara itu. Amerika Serikat pada 1925 telah menetapkan undang-undang mengenai mortgage hipotek. Pada awal 2008, harga komoditas dunia terus meningkat, dipicu masih tingginya permintaan dari negara berkembang dan dolar Amerika Serikat yang melemah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, harga turun tajam seiring krisis finansial global. Dampak lanjutan dari krisis keuangan dan perlambatan ekonomi bagi masyarakat juga mulai dirasakan dalam beberapa kurun waktu terakhir. PHK besar-besaran dalam aktivitas industri menjadi opsi kebijakan perusahaan dalam menghadapi kelesuan perekonomian. Selanjutnya yaitu indikator krisis yang terjadi di Indonesia. Indikator krisis yang terjadi di Indonesia tampak pada melemahnya nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat. Sebelum masa krisis, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat yaitu Rp2.430 pada awal bulan Juli 1997. Rupiah kemudian melemah hingga berada di bawah Rp17.000 pada bulan Juni 1998. Kondisi ini menunjukkan adanya depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi hampir mencapai 80%. Gejolak nilai tukar telah menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi. Pada pertengahan tahun 1998, kegiatan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 12% per tahun sebagai akibat banyaknya perusahaan mengurangi aktivitas atau menghentikan produksinya. Laju inflasi juga melambung tinggi mencapai 69,1% dalam periode Januari sampai Agustus 1998. Baik, slide yang selanjutnya yaitu dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia. Krisis keuangan yang hanya semula dialami oleh Amerika Serikat kini merambah hingga ke negara-negara lain
yang membuat ekonomi melambat secara global. Hal ini tentunya menjadi masalah yang serius, dan hambatan yang terjadi pada negara adik kuasa tersebut dipastikan telah memberi dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di dunia. Hal ini ditandai dengan sejumlah perusahaan lembaga keuangan internasional yang memiliki reputasi tidak diragukan seperti Lehman Brothers, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, dan lain-lain pada tahun 2008. Kondisi ini ternyata semakin memburuk dan meluas dan berkepanjangan karena tidak hanya dirasakan oleh perekonomian Amerika saja, melainkan juga dirasakan oleh berbagai belahan di dunia juga. Beberapa di antara lain yaitu adalah tumbangnya harga-harga saham di hampir seluruh belahan dunia, serta kebangkrutan banyak lembaga keuangan baik di negara maju maupun negara berkembang. Imbas krisis keuangan di Amerika pada akhirnya juga dirasakan oleh Indonesia selaku Indonesia, yaitu emerging market. Krisis finansial global berdampak pada sektor finansial dan sektor real di Indonesia. Dampak terhadap di Indonesia disalurkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung yaitu adalah bentuk spillover dari pasar keuangan Amerika Serikat, yang terutama hal ini dirasakan oleh pasar modal di Indonesia. Lalu dampak yang secara tidak langsung yaitu melalui melemahnya permintaan global yang dimanifestasikan dalam bentuk penurunan harga komoditas dunia dan turunnya permintaan ekspor di Indonesia. Di tengah resesi global yang dialami oleh banyak negara dunia, Indonesia memiliki keberuntungan yang tidak sengaja, sehingga dampak resesi global yang dialami tidak begitu besar dampaknya yang dirasakan oleh negara-negara emerging market seperti Indonesia, Filipina maupun Malaysia. Yang diantara yaitu yang pertama, Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor dikarenakan pangsa ekspor di Indonesia tidak mencapai setengah dari GDP Indonesia. Lalu yang kedua yaitu sektor perbankan dan sektor finansial negara kita tidak mengalami dampak seberat negara lain karena tingkat ketergantungan tidak sedalam negara-negara lain. Di samping itu terkena dampak yang relatif kecil. Penurunan bursa juga tidak akan terlalu memberikan pengaruh yang nyata pada gejolak ekonomi dalam negeri karena pelaku pasar saham hanyalah 0,5% dari seluruh penduduk Indonesia. Lalu yang keempat yaitu Indonesia dapat dikatakan sebagai self-sustaining economy karena potensi pasar domestik yang sangat besar, sehingga walaupun pasar luar negeri yang sedang lesu, pasar domestik sudah sangat besar karena penduduk 0,5% dari penduduk Indonesia merupakan bisa membantu jika investor luar negeri kabur dari pasar modal di Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu cara menanggulanginya. Belajar dari pengalaman krisis ekonomi 1997 sampai 1998, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga memiliki pengalaman untuk mempersiapkan dan lebih siap untuk menghadapi krisis-krisis. Pemerintah lebih siap meskipun masih dalam meletakkan tahap fundamental terhadap sektor perekonomian secara makro, seperti neraca pembayaran, perbankan, fiskal, dan moneter. Penurunan tingkat suku bunga berdampak pada peningkatnya permintaan agregat dan struktur penyaluran kredit 25% yang pada akhirnya mampu menggerakkan sektor real dan peningkatan terhadap penerimaan pajak. Untuk menggerakkan sektor real dan konsumsi masyarakat, salah satu instrumen finansial adalah melonggarkan pengucuran kredit produktif. Lalu yang selanjutnya yaitu penghasilan devisa dari ekspor tidak lagi menggantungkan pada negara-negara maju, melainkan lebih terarah dan terjaga dan melindungi eksistensi pasar domestik dalam negeri agar tidak terdistorsi oleh banjirnya produk-produk dari negara Asia lainnya yang dalam bentuk cash program dan yang mengalihkan ekspor dari negara maju ke negara berkembang. Lalu peran Bank Indonesia dalam manajemen krisis. Pengalaman krisis keuangan yang dialami dunia termasuk Indonesia telah mengajarkan dunia tentang pentingnya sebuah protokol manajemen krisis. Keberadaan protokol manajemen krisis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Berdasarkan UU tersebut, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kepala KKSK, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai polisi keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK dibentuk sebagai
upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan demi kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, melakukan penanganan krisis sistem keuangan, serta melakukan penanganan masalah bank sistematik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis. Dalam pelaksanaannya, KSSK atau Komite Sistem Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan kriteria dan indikator terhadap stabilitas sistem keuangan, seperti melakukan penilaian kondisi, menetapkan langkah koordinasi untuk krisis, serta merekomendasikan perubahan status stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia sebagai bank sentral tentunya secara konsisten menjaga fungsi sebagai lender of last resort atau LOLR baik dalam kondisi normal maupun krisis. Dalam menanggulangi krisis, Bank Indonesia mengambil kebijakan bauran moneter, makroprudensial, sistem pembayaran yang akomodatif untuk mendorong pemulihan ekonomi dalam menjaga sistem keuangan. Bank Indonesia juga melakukan inovasi kebijakan dan memperkuat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendorong penyaluran kredit atau pembayaran industri keuangan terutama pada sektor prioritas dan sektor UMKM. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.